Hidup Sehat Plus, kembali lagi bersama saya Dr. Sheila Salsabila, dan hari ini saya akan memberikan tips ke pemirsa di rumah. Bagaimana sih kalau misalnya pemirsa ini lagi berpuasa tapi tiba-tiba gejala mahnya pemirsa ini kambuh. Nah, ini yang menjadi banyak alasan pemirsa mungkin jadi berpikiran untuk puasanya jadinya setengah hari, padahal seharusnya sanggup 1 hari. Nah, apa aja sih tips-tipsnya? Ikutin saya terus. Yang pertama, kalau misalnya pemirsa punya gejala mual, pemirsa bisa nih melonggarkan pakaian. Contohnya misalnya pakaian yang pemirsa pakai ini terlalu ketat, boleh kancingnya dilonggarkan atau misalnya sletingnya dilepas dulu. Kenapa sih pakaiannya harus dilonggarkan? Karena memang kalau misalnya kita punya gejala mual ataupun muntah, ini biasanya produksi asam lambungnya itu terlalu berlebihan yang bisa menyebabkan reflux atau naiknya asam lambung dari lambung lalu naik ke pintu di antara lambung dan osofagus, yaitu saluran antara kerongkongan atau tenggorokan dan juga lambung. Dan reflux itu yang menimbulkan gejala seperti mual, perih, dan juga rasanya mau muntah. Nah, dengan melonggarkan pakaian, lambung akan menjadi lebih rileks dan juga gejalanya pelan-pelan akan mereda. Tips yang kedua adalah jalan 100 langkah setelah pemirsa makan. Kenapa sih harus jalan 100 langkah? Nah, ini banyak banget pemirsa yang mungkin setelah habis makan enaknya memang langsung tidur aja. Tapi tanpa pemirsa sadari kalau misalnya kita habis makan, kita langsung tidur, lambung itu tidak ada waktu untuk mencerna makanan yang baru saja kita konsumsi. Jadi kalau misalnya kita jalan dulu 100 langkah, otomatis lambung kita ini lebih aktif dan juga lebih kerja secara optimal dan juga akan mengurangi potensi untuk reflux, yaitu potensi untuk lambung tersebut mengeluarkan makanan naik ke atas sehingga menimbulkan gejala-gejala seperti perih, mual, dan juga muntah. Tips yang ketiga adalah kita harus pintar-pintar nih mengolah stres, karena stres ini berkaitannya sangat erat dengan produksi asam lambung, dan sudah banyak banget penelitiannya. Di saat kita bisa mengkontrol stres kita, maka produksi asam lambung akan jauh lebih berkurang. Nah, pemirsa, pada saat lagi berbuka puasa, saya yakin pasti Anda pengen nih makan semua makanan yang dihidangkan. Contohnya misalnya yang manis-manis, terus juga yang dingin-dingin, dan rasanya karena kita haus mata, semuanya yang ada di meja pengen kita serbu. Padahal lambung kita ini sudah kosong dalam waktu 14 sampai dengan 15 jam. Jadi sangat berbahaya karena produksi asam lambung kita akan tiba-tiba langsung naik secara drastis, pemirsa. Dan kalau Anda punya penyakit mah, Anda harus membatalkan puasa Anda dengan konsumsi air putih dulu, dan juga diusahakan air putihnya ini adalah air putih yang hangat. Jadi aman dan juga membuat lambung Anda jadi tenang dan juga produksi asam lambungnya tidak meningkat secara drastis. Jangan kita berbuka puasa dengan contohnya coklat seperti ini, karena coklat ini akan memicu produksi asam lambung menjadi jauh lebih tinggi dan juga lama dicerna oleh lambung kita karena mengandung lemak yang tinggi. Jadi sebaiknya kita batalkan dengan contohnya 3 sampai dengan 5 buah kurma, dan juga kita batalkan dengan air putih yang hangat saja. Memang godaannya sangat besar pada saat lagi berbuka puasa untuk konsumsi yang dingin-dingin dan juga yang manis-manis. Tapi nih pemirsa harus bisa menahan keinginan untuk konsumsi minuman yang bersoda seperti ini. Walaupun manis, dingin, dan juga langsung melepaskan dahaga, tapi ini sangat berbahaya untuk penderita mah karena selain mengandung gas yang tinggi, juga gula yang tinggi. Jadi ini akan semakin berbahaya karena produksi asam lambung akan langsung tinggi dan juga iritasi akan terjadi secara berlebihan pada dinding lambung. Nah, itu dia tadi pemirsa tips-tips untuk Anda yang menderita mah tapi ingin puasa Anda tetap lancar. Jangan pernah menjadi dokter untuk diri Anda sendiri. Tetap konsultasikan keluhan Anda ke dokter yang berkompeten.